Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Sadan Alfaruk. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 211100524. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Saptadi Dialsahwa. Saya dari Prodi S1 Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Amalia Benaran Faiza dengan NIM 211100495 dari program studi S1 Keperawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fadila Puspitasari dengan nomor NIM 211100488 dari Prodi S1 Keperawatan semester 1. Perkenalkan, nama saya Hana Sajida, NIM 211100472, Prodi S1 Keperawatan. Sifat teori perubahan keperawatan. Perubahan dalam keperawatan. Perubahan merupakan suatu hal atau sesuatu yang berpindah atau beralih dari yang statis menjadi dinamis. Perubahan juga dapat menyesuaikan lingkungan di sekitarnya. Perubahan dapat terjadi di lingkungan individu, kelompok, maupun organisasi. Perubahan bertujuan untuk menyampaikan ide atau menyampaikan konsep terbaru untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses perubahan pasti akan menghasilkan konsep-konsep atau ide-ide terbaru. Menurut Laskester pada tahun 1982, perubahan dibagi menjadi 3 sifat, yaitu berkembang, spontan, dan direncanakan. Yang pertama, perubahan bersifat berkembang. Perubahan ini mengikuti proses perkembangan, baik secara individu, kelompok, maupun secara masyarakat umum. Proses perkembangan ini dimulai dari dasar hingga menuju perubahan secara maksimal, seperti pertumbuhan pada manusia. Dalam kurun waktu tertentu pasti akan mengalami perubahan bentuk fisik, dari yang tadinya kecil menjadi besar atau yang tadinya pendek menjadi tinggi. Yang kedua, perubahan secara spontan atau perubahan yang bersifat spontan. Perubahan ini terjadi karena adanya keadaan yang membuat respon tersendiri oleh kejadian-kejadian alamiah yang tidak diduga oleh manusia. Perubahan spontan merupakan perubahan yang sulit diatasi karena perubahan ini terjadi secara tiba-tiba. Perubahan spontan seperti halnya bencana alam, gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Perubahan spontan dapat merubah tatanan dalam suatu masyarakat. Perubahan ini dapat merubah keseluruhan dari individu, kelompok, organisasi, bahkan dalam masyarakat umum, serta dapat merubah struktur dalam masyarakat. Perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang sudah direncanakan atau ingin dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, maupun masyarakat umum yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti halnya keinginan masyarakat untuk lebih maju dan ingin mencapai tingkat perkembangan atau step tingkat perkembangan berikutnya. Pada intinya, perubahan ini adalah perubahan yang bertujuan untuk mencapai atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari sebelumnya, sebagaimana profesi perawat yang harus membutuhkan suatu perubahan agar bisa membuat konsep-konsep keperawatan tertentu. Perubahan diperlukan dalam dunia keperawatan karena perubahan dapat mengembangkan, meningkatkan, serta memajukan kualitas para praktisi keperawatan. Di sini saya akan mengungkapkan 4 tokoh teori perubahan. Yang pertama ada Kurt Lewin, yang kedua ada Rogers, yang ketiga ada Lippitt, yang keempat ada Spradley. Selain itu, saya juga akan mengungkapkan perbedaan kekuatan eksternal dan kekuatan internal. Kekuatan eksternal adalah kekuatan yang berasal dari luar institusi seperti karakteristik demografi, karakteristik geografi atau tempat, dan kekuatan sosial politik, serta yang lainnya. Sedangkan kekuatan internal yaitu kekuatan yang berasal dari dalam institusi seperti sumber daya manusia dan beberapa struktur organisasi. Tentang teori berubah menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin yaitu lahir di Prusia tahun 1890, jadi dokter tahun 1914, dan jadi guru besar dalam ilmu filsafat dan psikologi tahun 1926.
dan meninggalnya di Amerika Serikat tahun 1947. Kurt Lewin ini adalah persamaan psikologis dari perilaku yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari orang-orang di lingkungan mereka. Menurut pandangan Kurt Lewin, 1951, seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan yang tercantum dalam tahap proses perubahan agar proses perubahan tersebut menjadi terarah dan mencapai tujuan yang ada. Yang berikut adalah ada tahapan-tahapan, antara lain yang pertama yaitu tahap pencairan, unphrasing. Tahap ini yang dapat dilakukan bagi seseorang yang mau mengadakan proses perubahan adalah harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah. Samping ini juga perlu menyiapkan diri dan siap untuk berubah atau melakukan adanya perubahan pendorong hambatan. Yang kedua yaitu ada tahap bergerak, moving. Dari tahap ini sudah dimulai adanya suatu pergerakan ke arah sesuatu yang baru atau perkembangan terbaru. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Tahap ini memiliki kemampuan dalam memahami masalah serta mengetahui langkah-langkah dalam menyesuaikan masalah. Yang ketiga yaitu ada tahap pembekuan, rephrasing. Tahap ini merupakan mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Berdasarkan langkah-langkah menurut Kurt Lewin, dalam proses perubahan ditemukan banyak hambatan pendorong diskusi terbuka. Yang kedua, informasi yang diperlukan selama proses berubah. Yang ketiga yaitu pendekatan New Normal Life. New Normal Life saat ini tengah diperbincangkan oleh masyarakat dunia luas. Nah, New Normal Life ini pertama kali dicetuskan oleh Badan Kesehatan Internasional atau yang sering kita sebut dengan WHO. Lalu apa sih itu New Normal? Jadi New Normal ini adalah bagaimana cara kita untuk beradaptasi di masa pra-pandemi COVID-19. Lalu apa saja sih yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan dalam masa adaptasi ini adalah kita menjalankan kehidupan seperti biasanya, namun dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa dituntut dapat beradaptasi dengan keadaan new normal ini sehingga kita dapat menjalankan kehidupan seperti sedia kala. Nah, perubahan ini itu tidak semata-mata langsung terjadi, dibutuhkan kajian yang matang agar dalam proses perubahan tersebut menghasilkan sesuai yang diharapkan oleh kita semua, bukan malah mempersulit keadaan. Nah, hal ini sesuai dengan konsep perubahan yang dikemukakan oleh Kurt Lewin, bahwa dalam menghadapi tekanan, organisasi harus melakukan perubahan hingga perubahan tersebut menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Menurut Lewin, 1951, perubahan terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Teori ini memfokuskan pada pertanyaan mengapa, yaitu mengapa individu, kelompok, atau organisasi berubah. Dari situ, Lewin mencari tahu bagaimana perubahan dapat dikelola dan menghasilkan sesuatu. Lewin berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan atau driving force akan berhadapan dengan keengganan atau resistance untuk berubah. Perubahan itu sendiri dapat terjadi dengan memperkuat driving force itu atau melemahkan resistance tersebut. Dari situlah Lewin merumuskan langsung langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengolah perubahan, yaitu unphrasing, changing, dan rephrasing. Unphrasing merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya atau adanya kebutuhan untuk berubah. Changing merupakan langkah yang berupa tindakan baik memperkuat driving force maupun memperlemah resistance. Rephrasing merupakan upaya membawa kembali organisasi kepada keseimbangan yang baru atau a new dynamic equilibrium. Jika dikaitkan antar konsep new normal life dengan teori Lewin, ini berbanding lurus dalam proses terjadinya perubahan. Kasus pandemi COVID-19 yang telah muncul mulai tahun 2019 hingga saat ini telah mempersulit keadaan semua orang tanpa terkecuali. Hal inilah yang mendasari diberlakukannya new normal
dengan merubah pola hidup masyarakat agar masyarakat tetap dapat beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Hal ini juga menjawab pertanyaan dari teori Lewin, yaitu mengapa perubahan ini harus dilakukan. Jika dikaitkan dengan tahap perubahan pada teori Lewin, kita dapat menganalisa kasus tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap unfreezing. Tahap unfreezing dapat kita lihat dari pergerakan manusia yang mulai sadar akan pentingnya adaptasi di tengah pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk agar kita sebagai masyarakat dapat bertahan hidup di tengah era pandemi COVID-19. Yang kedua adalah tahap changing. Tahap changing ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan protokol kesehatan yang dibuat guna untuk melawan virus COVID-19 itu sendiri. Yang terakhir yaitu tahap refreshing. Tahap refreshing ini dapat terlihat dari diberlakukannya new normal untuk membawa kembali manusia kepada kehidupan yang baru. Nah, mengacu pada teori Lewin itu sendiri, apabila perubahan dilakukan dengan tahapan yang tepat, maka perubahan tersebut akan menghasilkan hasil yang baik. Begitu pula dengan diberlakukannya new normal dengan tahap demi tahap yang tepat, yaitu mulai dari penerapan peraturan protokol kesehatan hingga kesadaran masyarakat itu sendiri, maka dengan tahap-tahapan yang telah dilakukan, new normal dapat membawa perubahan yang tepat dalam menangani kasus pandemi COVID-19, sehingga masyarakat, khususnya Indonesia, dapat bertahan hidup di tengah kasus pandemi COVID-19.